semuanya, hari ini kita akan membahas topik menarik tentang keuangan, terutama bagi mahasiswa seperti kita yang seringkali dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak dan ya, ujung-ujungnya pinjaman pun jadi pilihan. Tapi bagaimana sih cara cerdas untuk mengelola utang dan pinjaman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ini kamu kelihatannya lagi stres banget. Lagi mikirin apa sih? Jual, sebenarnya aku lagi pusing mikirin biaya ujian semester depan. Aku kurang. Aku berpikir, bagaimana kalau aku memulai pinjaman pada instansi peminjaman? Tapi menurutku gimana? Pinjaman instansi peminjaman. Iya, Yang pertama itu kamu harus tahu apa itu amortisasi dan juga apa itu dana pelunasan. Itu berguna untuk mengelola hutang. oke Juan, aku akan mencoba ilmu pelajarannya. Terima kasih. Iya, sama. Kami boleh tidak kita berdua minta bantuan kamu? Abi, boleh tidak kamu menjelaskan mengenai amortisasi? Penelitian pas ini tentang amortisasi, tolong ya. Oh iya benar. Jadi kalau nanti adalah konten pelunasan yang dilakukan secara bertahap di usia kita. Jadi misalnya kamu punya uang di salah satu pinjaman, maka kamu bayar utang itu dicicil setiap bulannya. Itu yang namanya amortisasi. Terus dalam lunasan itu apa sih? Tapi kan ini sudah sering kita kaget, tapi yang itu apa? Jadi dana pelunasan itu adalah dana untuk melunasi hutang. Setiap bulannya dibayar dan jika kamu sudah memiliki uang yang cukup, kamu akan bayar semuanya satu kali bayaran. Jadi gitu pelunasan dan pelunasan. Oh, seperti itu. Oke, itu teman. Baginya sekali tahu yaitu gangguan amortisasi. Gangguan amortisasi yaitu untuk membuat pembayaran utang pada terstruktur dan rencana, dan juga dapat melunasi utang dengan cepat dan mengurangi pembayaran utang. Dan tujuan amortisasi yaitu untuk mencapai kebebasan finansial kalau mengurangi beban utang yang ada pada kita. Oh ya teman-teman, aku pernah melakukan pinjam di salah satu instansi pinjaman loh. Caranya lumayan gampang kok. Kalian tinggal isi formulir, nanti uangnya langsung cair. Tapi ingat, kalian harus bayar cicilannya tepat waktu. Kalau telat, kalian bisa kena denda itu dulu. Wah, jadi kalau misalnya kita mau pinjam ke instansi pembiayaan itu harus ada perjanjian ya. Kira-kira barang-barang apa aja sih yang disediakan sebagai jaminan? Macam-macam kan. Contohnya seperti barang jasa, elektronik, atau barang penggantinya. Tapi pastikan jaminanmu sesuai dengan nilai pinjaman yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu meminjam uang pada instansi pinjaman, maka kamu harus memperhatikan amortisasi dan dana pelunasan. Karena hal itu bisa membantu menjadi lebih bijak dalam beberapa jam. Wah, benar juga sih. Aku akan lebih banyak lagi deh. Nah, itu mau amortisasi tidak kan? Jadi kita mengerjakan amortisasi. Tapi ini juga bagaimana setiap cicilan yang kamu bayar terbagi menjadi cicilan pokok dan tengah. Dan kita dapat lihat pembayaran utang kita yang dapat mengasih setiap bulannya. Wah, jadi itu gitu ya. Terus gimana sih cara membuat tabel amortisasi itu? Nah, untuk membuat tabel amortisasi, kita masuk pada pembahasan berikutnya. 3. Kemudian selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk membuat tabel amortisasi. Jadi untuk contoh soalnya yaitu untuk membayar
sebesar 10 juta dengan menggadaikan motornya yang akan dibayarkan selama 1 tahun. Hitunglah besaran angsuran yang dibayarkan jika tingkat suku bunga sebesar 0,14% per bulan. Jadi dari soal ini yang diketahui yaitu present value sama dengan 10 juta. Kemudian nilai N-nya sama dengan 1 tahun. 1 tahun atau sama dengan 12 bulan. Dan kemudian bunga atau I sama dengan 0,14% atau sama dengan 0,0014. Nah, kemudian untuk sebelum kita membuat tabel amortisasi, kita harus menghitung dulu besar angsurannya, yaitu rumus menghitung besar angsuran yaitu sebagai berikut. Rumusnya yaitu A sama dengan present value kemudian dibagi dengan 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N diper dengan I. Kemudian selanjutnya tinggal kita substitusi saja nilai-nilai yang sudah diketahui. Present value sama dengan 10 juta. Kemudian diper dengan 1 kurang dengan 1 tambah 0,0014 pangkat dengan minus 12 dibagi dengan 0,0014. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita jumlahkan nilai yang ada di dalam kurung dulu, yaitu berarti 10 juta dibagi dengan 1 kurang 1,0014 pangkat minus 12 diper dengan 0,0014. Nah, kemudian selanjutnya kita cari nilai 1,0014 pangkat minus 12 yaitu 10 juta diper dengan 1 kurang 0,9835 5188 diper dengan nilai I yaitu 0,0014. Nah, kemudian tinggal dikurangkan ini dan dijumlahkan. Itu 10 juta diper dengan 0,01644 tambah 1136 diper dengan 0,0014. Maka hasilnya sama dengan 10 juta diper dengan 11,8891 5697. Kemudian hasilnya sama dengan 851 102,9539. Nah, jadi besar angsuran yang kita peroleh adalah sebesar 851,9539. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel amortisasi. Oke teman-teman, kita lanjut ke tabel amortisasinya. Di sini saya membuat tabel amortisasi
di dalam tabel amortisasi ini terdapat periode, besar angsuran, bunga, amortisasi, dan saldo. Saldo awalnya yaitu 10 juta. Terus untuk besar angsurannya hasilnya yaitu didapatkan dari hasil penjumlahan teman saya sebelumnya, yaitu 891.102,9539. Untuk besar angsurannya itu periode pertama, kedua, dan ketiga hasilnya itu sama teman-teman. Terus kita lanjut ke bunga. Untuk mencari bunga didapatkan dari saldo awal dikalikan dengan I 0,0014, hasilnya yaitu 14.000. Terus untuk amortisasi didapatkan dari besar angsuran dikurang dengan bunga, hasilnya yaitu 827.102,9539. Terus untuk saldonya yaitu didapatkan dari saldo awal dikurangi dengan 827.102,5939, hasilnya yaitu 9.897,046. Kita lanjut ke periode kedua. Besar angsurannya yaitu sama, terus bunganya didapatkan dari sisa saldo dikali dengan 0,014, didapatkan hasilnya yaitu 12.842,05586. Terus untuk amortisasinya didapatkan dari besar angsuran dikurangi dengan bunga, hasilnya yaitu 828.260,898. Untuk saldonya didapatkan dari sisa saldo dikurang dengan amortisasi, hasilnya yaitu 8.634.636,148. Kita beralih ke periode ketiga teman-teman. Besar angsurannya yaitu sama lagi. Terus untuk bunganya didapatkan dari sisa saldo ketiga dikali dengan 0,0014, hasilnya yaitu 11.682,49061. Kemudian untuk amortisasinya didapatkan dari besar angsuran dikali dengan bunga yang periode ketiga ini, didapatkan hasil 820,4633. Kemudian untuk saldonya didapatkan dari sisa saldo ketiga dikurangi dengan amortisasi, hasilnya yaitu 7.515.200. Mohon maaf, hasilnya yaitu 7.515.215,659. Mungkin itu saja hasil dari tabel amortisasi dari kelompok kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke guys, jadi intinya adalah amortisasi dan dana pelunasan merupakan cara cerdas untuk mengelola hutang. Amortisasi membantu kita untuk membayar hutang secara terstruktur dan terencana, sedangkan dana pelunasan membantu kita untuk